Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita nyong sekejap untuk teringat kepada Allah, yaitu hanya tersebut nama Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah mantang lebih panjang umur kepada kita yang mandu, sehat tubuh, sehat pikiran, yang sehingga malam yang sangat mulianya dengan kudrat Allah dan iradah Allah bertanya kaku bersapat bak tempat yang good, yaitu dalam komplek daya yang sangat mulianya. Siatu liganya akan tak masuki baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat diiringi dengan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati ayahanda daripada kitanya, orang yang bimbing kitanya, Abi selaku pimpinan daya, dan mohonlah Allah Subhanahu wa taala beliau selalu dalam keadaan sihat diberi oleh Allah, serta dengan keluarga beliau yang dalam rumah tangga. Kemudian kepada Dewan Guru Mandung, para jamaah baik yang inom maupun yang agam, moga-moga zikir yang kita baca nembak malam yang mulianya, yaitu sebagai zikir yang dipilih oleh Allah, segala dosa yang telah kita kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai oleh sahabat, "Ya Rasul, bagaimana keadaan umatmu di hari nanti? Umat Tuhan yang bahagia dunia sampai dengan urus akhirat." Rasulullah menjawab, di antara lain, wahai sahabat, umat lu yang paling bahagia dunia sampai dengan urus akhirat. Yang pertama, mereka itu membangun yaitu rumah yang mewah, rumah yang laga, rumah yang indah. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, jawaban daripada engkau rumah yang mewah, rumah yang besar, ohwate kamu kalian ya Rasul, rumah yang mewah, rumah yang besar, sedangkan Tuhan ohwate kamu rumah Tuhan ubud, karena rumah Allah narayu ubud binti dari kulit kurma, bubuk dari kulit kurma." Kemudian tempat yang ibadah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membadah dengan gedung dan membadah untuk GE. Seandainya tamu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamunya sampai di luar,
pakun sidumnan sempit rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawaban yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat beda dengan rumahnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana rumah yang mewah? Bagaimana rumah yang indah? Bagaimana rumah yang paling good?" Rasulullah menjawab, "Rumah yang mewah, rumah yang indah, rumah yang bagus, itulah hati sanubari manusia selalu dalam keadaan kesucian. Hati bersih, hati kitanya bersih, jiwa kitanya bersih. Bekna dalam hati kitanya sifat kuih, bekna sifat dalam hati kitanya sifat dendam, bekna dalam hati kitanya sifat dengki, bekna dalam hati kitanya sifat takabur, bekna dalam hati kitanya hati yang ria, hati yang upat. Itu maksud daripada Rasulullah. Adnan bin Kasum, beliau adalah seorang saudagar yang paling terkaya di Saudi Arabia. Pakiban kekayaan Adnan bin Kasum, hana saban lagi kekayaan urun yang na dalam kampung Rawaya. Seandainya Adnan bin Kasum mentang hidup kebilik Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang na dalam kampung Rawa mengandung kekayaan Adnan bin Kasum. Tapi Adnan bin Kasum dengan secara singkat juga gopnya mempunyai dengan tim daya, gopnya na namit, gopnya na ajudan, gopnya na prajurit. Tetapi di saat Adnan bin Kasum dalam keadaan kurang sehat, Adnan bin Kasum mempunyai tim daya, prajurit Adnan bin Kasum luar biasa. Wate gopnya sakit ulem, na urang yang cepit ulem. Beda. Gopnya sakit kaki, na dindayang yang cepit kaki. Tubuh yang sakit Adnan bin Kasum bandung na dindayang, bandung na lamit, na prajurit kalegado masing-masing. Tapi orang dia sakit seperti Adnan bin Kasum. Sakit ulai na urang jepit, sakit kaki na urang jepit, sakit badan na urang jepit. Oh, wadah sakit seperti Adnan bin Kasum, so yang jepit. Sakit seperti tentu saja orang yang jepit, orang yang terawang, keningayang. Tapi yang boleh tak pegang, Adnan bin Kasum wadah gopnya sakit, hendak dalam rumah, hendak istirahat dalam rumah. Gedih dalam rimba Allah Subhanahu wa taala. Prajurit bertanya kepada bos, "Bos, kenapa engkau tidurnya dalam rimba Allah Subhanahu wa taala? Remuk kalau lepegot, kamar kalau lepegot, dindayang cukup ramai, pakan ya ih." Adnan bin Kasum menjawab, "Itulah rumah yang dulu pegat bulunya ke Adnan bin Kasum. Dari harta-harta yang tidak jelas, makanan yang dulu pajuh ke Adnan bin Kasum. Dari harta yang tidak jelas, ia yang lonjek ke Adnan bin Kasum dari harta yang tidak jelas. Maka hati uroyo ke Adnan bin Kasum dalam keadaan kotor. Pakan kotor Adnan bin Kasum dikarenakan makanan yang dipejuh di Adnan bin Kasum, ia yang hijab dari makanan-makanan yang tidak jelas. Maksud dari Allah, hati yang suci, hati yang bersih, itulah rumah yang mewah. Rumah yang mewah, itulah hati yang suci. Beglih hati ditanya ulunnya at-taqwa hauna. Beglih hati at-taqwa hauna, benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ditanya hendak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan coba-coba. Li ditanya hati ditanya
untuk taklif kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah zikir kita kepada Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita gelih dipilih Allah. Ya Allah, dengan berkat kamu baca zikir ni malam yang mulia ya Allah, Nabi kamu yang pertama dalam golongan-golongan hamba don yang di hati. Yang kedua ya Allah, dengan berkat kamu baca zikir Nabi kepada kamu ya Allah, urang inum kamu wujud urang inum yang salihah, laku kamu laku yang saleh, anak kamu anak yang saleh. Dengan berkat ya Allah kamu baca zikir ni malam yang mulia ya Allah, melebihi ya Allah kenderaan kamu kenderaan yang good, itulah amalan yang saleh. Kemudian dengan berkat kamu baca zikir ni malam yang mulia ya Allah, wujud ya Allah dengan sebuah lampu yang bersinar, itulah ilmu. Dengan keberkatan ilmu kamu berzikir kepada Tuhan ya Allah. Segolong kita untuk kita baca zikir, mari kita sama-sama terenungkan siat tapi dengan mata tak yang siat untuk tak ingat kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pit mata mandung, pit mata mandung, ule netukui umuyu neingat buat yang kali nak buat persakan seakan-akan kitanya si ada mungkin akan tertinggal dunia mananya. Mudah-mudahan zikir yang kitanya baca wujudlah sebagai amalan kitanya untuk mengat lepas daripada para bahaya di alam kubur.